Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Yulianto di channel Cerita Horor True Story. Gimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sehat semua ya, dan dilindungi dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Mbak Ngesot yang berjudul Kualat di Gunung Pulau Sari. Untuk kisah selanjutnya, langsung aja ya. Cerita horor True Story dimulai. Kupejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi, setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun Nyai, gumam Pak Jaro. Aku membalik badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah dipaen, kata wanita itu. Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku? Semuanya, Nyai, timbal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit, meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkur babi dari balik semak-semak semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dalam pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melemparku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada. Takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. Hai, seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. Kamu siapa? Uswah. Namaku Uswah. Udah 2 hari aku nyasar di gunung ini. Ia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Kamu kenapa bisa kayak gini? Perempuan ini membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat ini. Gunung ini udah nggak aman, katanya. Lanjutnya, semua temanku mati, hanya aku yang tersisa. Sama, jawab singkatku. Gila, teman-temanmu juga mati? Ia terkejut. Iya, ada satu katanya masih hidup, tapi ia terjebak di kolam jin.
iya, namaku Ori. Terjebak dia dinikahi genderuwo. Joshua bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Atas buah pisahnya itu kini tidak lagi mengikutiku. Joshua mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal. Kamu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP ku udah lobet dari pertama naik gunung. Joshua berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapaku. Kamu lihat itu? Joshua menunjukkan perumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang mati. Aku ngikuti kembang itu dan ketemu sama kamu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang gua alami. Kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti ini. Tanpa persetujuanku, Joshua malah memapahku dan mengikutiku. Aku nggak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang. Apa salahnya mencoba? Timpa Joshua. Sampai sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah aku datangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuatku jangkauan penglihatanku terbatas. Joshua menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu digeserkan beberapa meter ke depan, menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas, ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh, kata Joshua, mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang buah matanya hilang, bahkan aku melihat kepalanya yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jero, kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa, aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Setelah beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri, itu pasti Curug Putri, kataku dengan penuh semangat. Joshua berbinar, ia kembali memapahku, mengikuti taburan kembang mati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang, karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi, agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi, semua prinsip sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Bogosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Joshua hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah LD. Ia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan.
Kututup kedua mataku dengan telapak tangan, lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari yang lalu. Kereta kuda dikawal dengan banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film. Mereka semuanya membawa tombak. Aku dan Usua panik melihat kejadian itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka, seolah mempersilakan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Usua agar ia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang kukhawatirkan malah terjadi. Tatapan Usua tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Usua, jangan. Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini, aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Usua masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya. Dari belakang, aku berteriak memanggil-manggil nama Usua. Tak terasa aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat ke girangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya menggunakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira, Mira. Syukurlah aku ketemu kamu lagi di sini. Ayo Mira, kita pulang. Ada curug putih di sekitar sini. Jelas saja aku sangat senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak, Ri. Aku sudah bilang, hidupku lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke omku ya, kalau aku sudah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswa. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswa turun dari kereta. Aku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswa dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswa mau cuci pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam tanganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam air kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswa mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana, sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua untuk duduk dan makan bersama. Tak ada pilihan lain, aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswa makan dengan lahap. Tak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangku sambil terus tersenyum. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan.
Gunungannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumbuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Usma duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, besok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampak jalan setapak. Aku dan Usma berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu tiba. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswa malah diberi makan sampai kenyang, dan sekarang kami dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswa berhenti. Ia memegang lutut, tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar aku yang bawa tas kamu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswa yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau ambil risiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya, pos itu sepi. Tidak ada satupun orang yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran, lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. Pendaki ya? Tanyanya dari salah satu mereka. Ya pak, teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat, kataku dengan hati-hati. Namamu tuh bagus, tanyanya lagi. Iya pak, saya tuh Bagus Asrori. Dan kamu Ratu? Ya, saya Ratu Uswa Kasana, jawab Uswa. Suaranya parau, dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi pak? Tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswa yang semakin kelelahan. Tunggu dulu, mari ikut kami. Lelaki mengenakan baju hitam menarik tanganku. Kemana pak? Menghadap tetua kampung ini. Untuk apa pak? Tanya Uswa. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami tidak merasa perlu dibersihkan pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswa berhus, ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat, dan hanya mau membantu kalian. Ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya.
Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Ah, masih ada yang selamat. Silakan duduklah. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar panda. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung yang bisa selamat dari gunung ini. Aku mengurutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian tuh Bagus dan Ratu. Itu adalah nama keturunan Kesultanan Banten. Jadi demi tidak akan berani menyakiti kalian. Tetapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang nempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja, saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas, kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarah ke sana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Bawasari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan asteroid adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Sultanan Banten. Pantas saja, nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawal Tubagus. Aku tahu, kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakak itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja, hingga tiba giliran Uswa yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh gunung Uswa. Ia mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengapal. Ia ngamuk. Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya yang ikut pulang, kata kakek itu sambil berkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar, kata kakek itu. Uswa semakin ngamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih anak-anak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu pas tidur, jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswa. Ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswa siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing, sementara motorku diangkut pakai pick-up. Di hari yang sama, Gunung Purwosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi, yang tak lain ada omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Dia menganggapku lalai menjaga Mira. Tentu saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tak ada bukti kuat kalau aku menyakiti bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Bosari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang mencari Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana.
ia berdampingan dengan jin, dan aku yakin roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat dengan fatal. Bahwa aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia, sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tetapi dia tidak mau. Dalam mimpi juga aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar, menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencambuk punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky. Dalam mimpi yang terjadi sangat berbeda. Kulit telurnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih menggunakan jaket tas kuning. Dalam mimpi itu, aku sempat menyapanya. Ricky, sahabatku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak sedikit. Ricky, aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba, ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dalam pohon besar, ada seorang wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadikan mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku tidak pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu, dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Pawasai yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore, saat aku sedang termangu di jendela kamar, seorang mengetuk pintu rumah. Segera kubukakan pintu. Ori, aku terkejut saat melihat laki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilakan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senjata angin di tangan kanannya. Ada apa ya, Om? Temani aku naik ke Purwosari untuk mencari Mira. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan kisah dari yang ditulis oleh Bang Esot yang berjudul Kuat di Gunung Purwosari. Nah, buat teman-teman yang mungkin mempunyai cerita menarik ya tentang pengalaman mistik atau horor, mungkin bisa berbagi di channel ini dengan cara mengirimkan melalui email yang sudah ada di kolom deskripsi, atau mungkin bisa DM admin dari channel cerita horor True Story. Nah, untuk teman-teman lainnya yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal update-update cerita yang lainnya. Saya Samuel Yulianto dari channel cerita horor True Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.